Coba perkenalkan diri dulu dengan dari Bang Roni dulu. Bang Roni dari mana ini? Dari Indonesia, Malang, Dari Kota Malang Malang. ya. Ini dapat rekomendasi dari Hmm. siapa? Dari YouTube, Dari grup ya. ya, Oke. Bang Roni dari Malang ya. ya. Satu lagi dengan siapa ini? Cuma dua orang aja nampaknya. Nih, saya dari Bandung. Dengan Bapak siapa? Diat, Diat Solih. Pak Solih ya. Betul, Oke. Dari Bandung ya. Ya ini Bandung. ini sengaja saya buat harus nampak wajah, nama sebenar karena saya tidak mau yang nggak serius di sini atau bisa dibilang hanya sekedar penasaran. Saya mau cari yang sungguh-sungguh ini. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke. 3 menit lagi kita Siap. tunggu yang lain. Kemarin banyak japri saya nih. Tapi ketika ada saya buka Zoom, nggak ada satupun yang minat nampaknya. Bang Munir ikut terus ya? Halo Mas Munir. Ya, siap Jago. Rekan Mas Munir kemarin mana? Nggak ikut dia. Ini saya 3 menit lagi kalau telat masuk nih saya nggak akan terima lagi ini. Waduh, nggak tahu saya Jago. Itu kenal di Instagram, Bu. Oh, kenal di Instagram ya. Iya. 3 menit lagi kita tunggu kita mulai nanti. Gimana NFT kemarin Mas Munir? Cuan? Nggak, saya nggak trade Jago kemarin. Oh, lagi sibuk ya. Iya. Bang Ben, Iya, hanya sekali saya trade gue yang selama seminggu ini. NFT nggak dapat. Ya sebelum itu, yang Jumat malam, yang pas news, pas PO juga di situ. Pair apa Bang? Gold juga. GBP USD kalau nggak GBP salah itu. USD ya. Berarti sama dengan Pak D ya. Dapat Iya. di GU ya. Pas kurang siap juga seminggu ini bang. Wah, Nah, itu sibuk juga di kantor. Jadi tertarik saya bahas hasil Zoom yang terakhir kita bang. apa tuh? Masalah candlestick itu. Nanti kita bahas untuk student-student yang lama nih. Ini orang-orang yang awal nih saya mau perkenalan dulu. Saya mau tengok dulu minat dan niat orang ini. Serius apa enggaknya. Kami mute aja dulu bang ya. Boleh, kalian nggak apa-apa. Kalau sekalian saya udah Nonton aja kenal kami kan. bang. Ya. Oke, kalian nyimak aja dulu. Ada orang di JP rupanya bang. Gimana? Ada orang di JP.
Ini Direktorat Jenderal Pajak. Pak Solih kayaknya orang pajak mungkin. Iya Pak Solih orang pajak Pak. Bukan, bukan. Kenapa itu? Oh, ini ya. Ini Kam- punya anak saya, ininya akun oh, khawatir pula kami Gmail. dikejar orang pajak nanti kan? Ah, dari pungut pajak ya. Enggak, tadi saya mau bilang kayak gini, Bang Iwan. Iya. Ini inflasi udah nyampe ke Kementerian Keuangan. Makanya apa jadi ikut trading jadi. Ini dengan siapa ini yang baru masuk? Saya agak susah bacanya nih. Coba ganti nama sebenar Bang. Yang baru masuk. Ayo ayo tuh namanya Getok Getok namanya tuh. Coba ganti dulu. Dengar nggak saya ngomong? Getok Pangesto. Coba ganti namanya dulu Bang. Ayo saya tunggu 3 menit lagi. Kalau enggak saya keluarin nih nanti nih. Ayo ayo Bang Bang Getok. Siapa itu Getok itu? Saya rasa itu enggak nama sebenarnya itu. Bang hadirin dulu kayaknya. Iya bang. Enggak tahu. Coba ganti nama sebenar bilang Mas Munir, tolong kabarin ke hadirin itu namanya ya. Anjir, kayak kapal terus anjir teman. Mungkin udah asli jago namanya jago. Bukan, itu saya yakin enggak nama asli itu. Ayo, luruskan niat kalian dulu. Saya kalau nggak lurus niat kalian, saya nggak akan ikhlas ngajar kalian nanti nih. Itu mah nama makanan itu betul. Ayo ganti, ganti dulu, ganti. Cara gantinya gimana ini? Bentar, 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 bentar. Nggak apa-apa itu mikrofonnya dihidupin aja semuanya, biar nggak benar-mandir ngidupin. Hidupin aja, nggak apa-apa. Oke. Tadinya takut berisik nih. Nggak apa-apa Pak, biasa aja Pak. Siap.
Ini cari ganti namanya gimana ya? Di setting, coba Cara tengok di ganti setting apa? aplikasinya dulu. Ayo, kalau nggak saya mulai ini. Hmm. Lihat jam. Ya, taruh itu. Simpan. Itu kotak itu. Ayo diganti bang. Ntar Pak, nggak bisa ini Pak. Coba Di mana pengaturan mana? keluar dulu, nanti buka zoomnya lagi, tengok settingnya. Oke, 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 oke.
Oke, kita mulai ya. Sambil nunggu yang tadi ganti nama, saya akan tanya-tanya dulu. Bang Roni sama Pak Soleh udah pernah belajar BBMA sebelum ini? Atau udah menggunakan BBMA? Ya, saya sedang Dari menggunakan PDF. BBMA. Udah semua ya? Ya, yang dimaksud Ya. BBMA Oma Ali kan ya? Betul, betul, betul. Bang Roni? Ya, dah. Dari PDF juga, Pak. Oke, Dari- sudah ya. Jadi udah tahu ya basic re-entry BBMA? Sudah, Ya, semua. udah. Tahu ya. Arah BBMA ada berapa, Pak Soleh? Arahnya, Ya. re-entry-nya maksudnya Arah BBMA ada berapa? arahnya ke bawah sama ke atas. Ada 3 arah kita. Ayo, Ya, arah apa aja? Bang Roni tolong jawab kalau tahu. Sideway, uptrend, downtrend. Arah secara BBMA itu secara pergerakan market itu. Dasar mengembang itu, Pak. Yang mengembang mendatar. Oke, nggak tahu arah BBMA berarti ya. Belum, Pak. Pak Soleh. belum tahu. Oke, coba tolong Mas Munir tolong jawab. Arah BBMA itu ada berapa, Mas? Ada 2 jago. Sebentar, tunggu saya tanya Pak hadirin dulu nih. Mas Munir tahan dulu. Udah? Bang hadirin. Udah. Ya, udah berubah ya namanya ya. Dengar suara saya, Bang hadirin? Dengar. Coba perkenalan diri dulu, Bang. Halo. Suara saya kedengeran nggak? Kedengaran, Halo? kedengaran. Iya, nama saya Hadirin, asli Pemalang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Sekarang kita mulai. Tadi Pak Soleh sama Bang Roni dia tidak tahu arah BBMA. Nah, sekarang saya tanya Bang hadirin, arah BBMA itu ada berapa, Bang? Apa aja arahnya? Pertama ekstrim, Arah BBMA ya. ekstrim, Oke. TP wajib, Oke. MHV, Oke. terus CSAK, Ah, re-entry, ya. terus momentum, terus re-entry, Nah, yang Bang ekstrim lagi. yang Bang Roni jawab tadi itu arah BBMA atau apa itu? Ayo Muhammad Itu Rizwan. diagram Betul, itu diagram BBMA bukan arah BBMA. Oh, Muhammad Rizwan tolong Bang diganti kameranya dihidupkan. Kalau tidak saya akan keluarkan ini. Ini yang dari Malaysia ya? Muhammad Rizwan. Ayo saya kasih waktu 1 menit Bang Rizwan, kalau nggak hidup kamera saya keluarkan. Oke, ada yang mau ralat nggak? Kalau yang dibaca Bang hadirin tadi itu, yang dibilang Bang hadirin itu diagram pool BBMA, bukan arah BBMA. Jadi kalau join kelas saya tuh basic yang utama kalian harus kuasai itu BBMA itu tadi. Karena saya base kepada BBMA dan price action nantinya. Oke. Katanya udah ada yang udah membaca basic BBMA belum nih PDF-nya nih? sudah. 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 Nggak dapat arah BBMA itu apa?
belum dapat maksudnya apa tuh? Ah, basic masih belum. Bang Roni juga. Belum, Pak. Oke, Bang Hadirin mau diralat nggak? Itu diagram yang abang bilang tadi itu. Nggak ada satupun ya? Oke, Coba saya jawab Bang. boleh silakan. Eh, Reentry setelah CSAK dan reentry setelah momentum itu Nah, bukan ya? sekarang saya tanya, CSAK itu apa? CSAK itu Hah? candlestick yang mampu close kalau dari atas ya, di bawah Hah? MA510 low atau dan mid BB. Oke, secara SOP-nya betul. Kepanjangan CSAK itu apa? Candlestick arah kukuh. Nah, itu yang Bapak bilang tuh apa itu? Yang saya tanya enggak? Ya, belum tahu maksudnya tadi Pak. Nah, dari pengertiannya itu aja, dari kepanjangannya itu aja seharusnya kalian udah bisa jawab. Arah BBMA itu Oh, ada iya. berapa? Harusnya udah bisa jawab. Bang Hadirin pun udah ngomong dari tadi. Semua dia bilangnya Ya, malahan. ya. Nah, makanya saya tanya arah BBMA itu apa? Ada berapa? Kalau basic itu kalian nggak kuasai, nggak mungkin kalian bisa lanjut kelas selanjutnya. Ada 2 berarti ya. Oke, ada 2. Sekarang mana nih Betul. Mas Munir tadi pun bilang 2 juga. Mas Munir, betul 2 Mas Munir? Tambah momentum Cikgu. Ada berapa arah BBMA? Ada 2. Ah, 2 juga. Bang Ben, arah BBMA ada berapa Bang Ben? Oh, dua, Bang. Ada berapa? Dua. Yakin 2? Ini sudah lama juga malahan 2 orang ini. Nggak tahu juga arah BBMA. 3 Cikgu. Ah, Sama momentum. minta kena rotan ini. Ini nanti kalau keluar zoomnya berakhir, nanti kalian ngapa lagi ya, masuk dari link lagi ya. Iya. Ya, Nah, nampaknya saya harus jelaskan dulu dengan kalian arah BBMA ini. Gimana kita mau lanjut kelas sebenarnya nanti kan kalau ini kalian tidak kuasai. Oke, sebelum kita lanjut itu saya tanya dulu supply and demand. Siapa yang tahu supply and demand? supply and demand. Ya. Apa itu supply, apa itu demand? Kalau Dijelaskan secara menjelaskan dari chat pun boleh, nggak apa-apa. Yang penting paham nggak kalian supply and demand itu apa? Di market itu, di candlestick itu tadi. Ayo. Nggak ada? Berarti karena kalian tak ada satupun bisa menjawab malam ini, saya hanya akan ajarkan kalian untuk tahap pertama ini pemahaman supply and demand dan basic BBMA. Oke? siap, siap, Nah, siap. Jadi sebelum saya mulai, ya, kalian yang bertiga ini
Kalau Mas Munir, Bang Ben itu student saya yang udah gabung sebelumnya. Bang Roni dengan Pak Solim, Mas Hadirin, kalian resmi saya jadikan bagian anggota dari kelas saya. Ya, ini terakhir kali saya akan buat kelas gratis. Kalian, saya bilang beruntung lah untuk bisa join malam ini. Kalaupun ada lagi Terima yang kasih. ngoceh-ngoceh besok, itu saya nggak terima lagi. Oke? Jadi Siap. di sini sebelum kalian mulai, saya minta dengan kalian supaya ilmu ini berkah kalian pakai, tolong luruskan niat kalian. Jangan pernah terpikir mau membuat suatu yang melenceng nanti setelah saya ajarkan ilmu ini. Paham? Paham, Pak. Kalau kalian tidak luruskan niat, pasti tak akan berkah ilmu itu yang kalian dapatkan. Oke? Jadi satu lagi, saya minta nanti 3 orang ini selain Bang Ben dan Mas Munir itu udah ada mendaftar. Mas Hadirin, Pak Solih, Bang Roni, nanti setelah sesi ini saya akan kirimkan ke dalam grup link untuk kalian pendaftaran Tickmill, ya, broker Tickmill itu broker yang kita gunakan untuk trading nantinya. Oke, kalian daftar nanti di bawah IB saya. Ya. Jadi kalian daftar nanti, saya pandu kalian nanti mana yang nggak paham untuk mendaftar. Sebelumnya udah menggunakan broker apa? Atau udah pernah menggunakan Tickmill atau belum? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau belum Kalau Tekmil belum, Pak. Tekmil belum, Pak. belum ya. Pak Solih, Belum. Belum. Bang Hadirin belum ya. Belum. Oke. Tekmil Jadi belum. kalian daftar di bawah IB saya nanti, karena kita sama-sama menggunakan Tickmill, ya. Daftar di bawah IB saya, nanti saya pandu. Oke? Oke. Oke. Nah, dan pun itu yang perlu kalian ingat. Yang pertama tadi, tolong luruskan niat supaya ilmu ini berkah untuk kalian pakai. Oke? Yang kedua nanti Ya. saya minta, ya, saya minta kalian trading di bawah IB saya. Keberatan apa enggak? Tidak, Pak. Ya. Tidak. Saya tidak menganjurkan kalian deposit $1.000, ribuan dolar, enggak. $50, $100 pun kalian deposit tidak masalah. Tapi dengan syarat kuasai ilmu yang saya ajarkan dulu. Paham ya? Paham, Pak. Kalau kalian udah kuasai nanti ilmu ini bertahap, saya bantu, saya bentuk kalian seperti student-student lain. Kalau kalian rasa udah siap untuk terjun ke real, diskusikan dengan saya. Nanti kita coba tengok bisa nggak kalian nge-growkan akun demo, ya kan? Kalau rasa kalian udah siap secara psikologis dan akun kalian challenge dari demo itu nanti kalian rasa udah oke, saya perhatikan pun udah oke, nggak apa-apa, baru bisa lanjut ke akun real nanti. Oke, tak bertahap ya. Jangan nanti di kelas Siap. berikutnya, kelas kedua, soalnya itu saya sudah mengajarkan kalian bagaimana strategi saya trading. Untuk pertama ini basic saya ajarkan kalian dulu. Ya. Ya. Makanya nanti untuk kelas selanjutnya usahakan kalian sudah mendaftar di broker Tickmill itu nanti. Oke? Dan Ya. jangan sekali-kali ya. Tolong jujur dengan diri kalian. Dalam keadaan saya ngajar kalian, dalam masih proses pembelajaran, kalian diam-diam deposit di Tickmill itu nanti trading kalian diam-diam. Jangan. Ya, karena saya mau kalian fokus dulu. Ya. Paham ya? Kalau kalian mau bertahap, Paham. saya akan bantu kalian. Ya, saya akan bantu kalian step by stepnya. Paham ya? Paham. Paham, Pak. Nah, jadi untuk mencatat tak usah mencatat dulu. Tolong dengarkan saja dulu. Kalau mau mencatat, saya record malam ini. Nanti kalian tonton saja di YouTube saya nanti, baru kalian catat apa yang perlu dicatat. Oke? Sekarang saya nggak Ya. mau fokus kalian terpecah karena sambil mencatat. Oke? Ya. Kesampingkan dulu bukunya, nanti aja mencatat. Oke. Tadi pertama saya tanyakan dengan kalian, apa itu arah BBMA? Arah awal sama arah kukuh. Nah, itu dia. Arah BBMA itulah base kita nanti
untuk konfirmasi untuk sebelum kita entry. Nah, sekarang saya tanya dengan analogi. Bang Hadirin dari Malang. Betul? Pemalang ya? Pemalang. Oke. Pemalang. Ya. Kalau Bang Hadirin mau ke kantor desa, kantor kelurahan, Bang Hadirin udah tahu arah kan? Udah. Nah, begitu juga di market. Begitu juga secara BBMA. Kalau Bang Hadirin nanti nggak tahu apa arah BBMA, katanya juga trader BBMA. Saya trading menggunakan BBMA katanya. Tapi ketika ditanya arah BBMA itu apa, ada berapa, nggak tahu. Nah, itu kacau namanya. Makanya sekarang kita perlu luruskan mindset kalian dulu. Basicnya harus diperkuat dulu. Ibarat rumah nanti kalau pondasi kalian nggak kuat, kelayapan nanti kan? Iya. Nah, jadi arah BBMA itu bertahap dia secara diagram yang dibacakan Bang Hadirin tadi itu, arah BBMA itu pertama ini dia. Apa? CSA. CSA. Ini dia. CSA. Jangan mencatat ya. Jangan dicatat dulu. CSA itu apa? Bahasa kitanya CS ataupun candlestick arah awal. Paham? Iya. Candlestick arah awal. Yang kedua ada namanya CSAK. Bahasa kitanya CS arah kukuh. Kukuh, paham nggak maksud arti kukuh? Ini bahasa Melayu soalnya ini. Makanya BBMA itu dari Malaysia kan? Paham nggak maksudnya kukuh tuh? Kuat, Mantap. kuat. Kuat. Ada. Itu dia perlu diingat. Dan satu lagi arah BBMA itu adalah Momentumnya CSN. CS ataupun Nggak, candlestick itu momentum. kamu. Nah, jadi yang perlu kalian kuasai ya, yang perlu kalian kuasai dari BBMA itu ketiga inilah yang perlu kalian kuasai. Nah, setiap dari arah BBMA ini dia selalu memiliki yang namanya udah. Bang Roni, Hadirin sama Pak Salih udah Sudah, Pak. masuk? Udah. Sudah, Pak. Udah. Oke. Kita lanjut ya. Sampai mana terakhir tadi? Momentum. Momentum ya. Nah, jadi setiap arah BBMA ini ya, arah awal, arah kuku, arah momentum, dia memiliki yang namanya re-entry.
Paham apa itu reentry? Ayo, secara pengertian dan SOP siapa yang bisa Tempat jawab? entry lah. Entry Tempat lagi. entry. Tempat entry. Oke, itu secara bahasanya. Secara SOP reentry ini kayak mana kriteria dia di marketnya? Siapa yang bisa jelaskan? Entry kedua. Pak Soli apa? Entry kedua. Pak Soli entry kedua. Bang Hadirin Retest. retest. Bang Roni Entry dari arah candlestick. secara di marketnya seperti apa SOP dia? Entry setelah CSA. Hmm? Entry setelah CSA Hmm? pada MA510. Nah, itu dia. Itu yang secara SOP yang saya maksud. Itu kalian harus ingat itu. Harus di luar kepala yang kayak gitu tuh. Ya, semuanya ini Ya. arah satu, ya, arah awal, arah kuku, arah momentum, mereka semua ini punya re-entry. Ya, re-entry-nya itu di mana? Di MA 5 atau 10 high dan low. Paham ya? Ya, Nah, ini harus kalian matangkan terlebih dahulu nanti. Sementara itu saya akan kasih kalian contoh. Ini loh arah awal, ini loh re-entry-nya, ini loh CS arah kuku, ini loh entry-nya. Begitu juga dengan CSM ataupun momentum ini nanti. Oke? iya. Nah, meskipun kita fokusnya hanya kepada 3 arah ini, jangan mentang-mentang kita fokus 3 ini, kalian tidak menghafal atau tidak menguasai jenis-jenis ataupun SOP dari S-Stream, TP wajib, MHSP. Ya? Itu harus kalian hafal ataupun kalian pahami juga. Karena itu bagian dari BBMA. Fungsi yang itu tadi nanti, ya, fungsi ekstrim, MTP wajib, MHSP. MHSP apa? Market hilang hilang volume. volume. Nah, market hilang volume. Kalau bahasa Indonesianya paham nggak kalian? Tidak ada kekuatan. Nah, itu dia. Itu tandanya Pak Soli paham. Itu yang saya mau kalian untuk arah ini dan re-entry-nya. Jadi nanti kalau seandainya ditanya, Pak Soli, ini arah apa? Ini arah awal, Mas. Arah awal. Ini apa, Pak? Ini re-entry-nya, Mas. Di mana re-entry-nya, Pak? Di MA5, di MA10. Jadi ketika nanti kita ngomong CSA dan re-entry, CSAK dan re-entry, kalian tuh udah sinkron ngomong ke depannya. Kalian tuh udah paham. Ya? Itulah basic yang harus kalian kuasain Ya. menjelang kita kelas berikutnya nanti. Oke? Nah, sekarang saya akan Oke. tunjukkan kalian contoh CSA ini kayak mana sih di marketnya. CSA ini kayak mana bentuknya di market. CS momentum ini kayak mana pula beserta re-entry-nya. Oke? Oke, siap.
Nah, satu lagi nih. Sebelum ini kalian udah familiar belum menggunakan TradingView? Sudah, Pak. Iya, Sudah ya? TradingView familiar. Iya. Oke. Nah, nanti untuk TradingView kalian gunakan apa namanya indikator yang sama. Ya, pilihannya itu seperti ini. Ya, nanti pas video ini udah saya upload, kalian ikuti yang kayak ini supaya tampilannya tuh enak sama-sama kita. Paham ya? Paham. Nah, Iya. nah sekarang saya contohkan sama kalian nih. Tinggal kalian cari nanti di pencarian ini namanya HUD BBMA OA. Oke? Indikator cari dia nanti ketik aja ini, nanti nampak itu. Paham? Ya, siap. Paham. Nah, untuk settingannya kalian buat seperti ini. Visibility oke. Corak nih diperhatikan aja nanti untuk ketebalan 1 aja. Ya. Untuk warna nih silakan kalian contohin nanti. Nah, ini bentuknya. Mana yang nggak saya centang kalian ikuti ya. Ya, Pak. Ini dia. Oke. Nah, sekarang inputnya. Input kosong. Nggak ada ya. Nah, ini Ya, saja untuk siap. BBMA yang perlu kalian buat. Nah, sekarang saya kasih contoh untuk dari arah ini tadi. Oke. Pertama itu arah awal. Ya kan? Arah awal. Ya. Nah, sekarang kita coba cari arah awal itu seperti apa. Nah, dari sini coba perhatikan siapa yang ada PDF-nya sekarang. Siapa yang megang Saya, PDF BBMA? Saya pegang, Pak. Coba baca SOP dia di situ. Arah awal itu apa di situ SOP dia? Atau ada yang bisa menjelaskan secara bahasa dengan saya? Biar kita buktikan dia di Candlestick. market. Ya. Candlestick yang close melepasi MA5 MA10. Candlestick yang melepasi MA5 MA10. Betul? MA10. Hmm. Coba kalian perhatikan. Ini contohnya. Nampak candlestick hitam itu? Tampak. Iya. Nah, Nampak, lihat. melewati kan? Melewati Ya, melewati. dalam artian itu dia close di bawah MA5 MA10. Ini dia MA5 10. Ini MA5, ini MA10. Paham ya? Jadi Iya. kalau ada kalian nampak nanti candlestick close di bawah MA5 dan MA10 itu namanya CSA sell. Candlestick arah awal sell. Paham ya? Pak. Iya. Nah, namun di sini CS arah awal selnya ini tidak ada membuat re-entry. Karena re-entry-nya itu kan di MA5 10 high. Iya, betul. Nah, kondisi ini dia tidak membuat re-entry. Tidak masalah. Yang jelas kalian pahami dulu. Karena ada kalanya dia membuat re-entry dan ada kalanya tidak membuat re-entry. Paham ya? Paham. Nah, ini contoh CS arah awal sell untuk bearish. Sekarang CS arah awal buy. Ini dia. Nampak? Iya. Nampak. Nah, close dia di atas MA5 dan MA10. Ya kan? Nah, ini Ya. namanya CS arah awal buy. Oke. Nah, di sini ada re-entry dia. Jadi, kalian nampak ini kenapa dia batal, kenapa dia valid, itu gak usah kalian pusingkan dahulu. Itu nanti di kelas selanjutnya saya jelaskan. Bagaimana cara kita dapat dia itu valid ataupun batalnya. Oke? Ya. Nah, yang jelas paham konsepnya terlebih dahulu.
Berikutnya, untuk CS arah awal kalian udah paham? Ya. Paham ya? Nah, Paham. sekarang kita cari CS arah kuku. Ayo Bang, bacain Bang. Bang Roni. Apa SOP dia Bang? Candlestick yang melepasi MA5, MA10 dan mid BP. Nah, ini contohnya. Oke, melewati kan? Oh. Nah, Iya. dia bentuk dia di market itu kalian harus paham. Ini satu lagi. Nampak? Nampak? Ya. Melewati kan? Melewati. Iya. Nah, mid BB dilewati, MA5, MA10 high dilewati. Berarti itu adalah CS arah kuku. Paham? Ya. Nah. Paham. Jadi candlestick setelahnya pun close di atas juga, belum masuk ke zona re-entry, masih CS arah kuku kalian bilang. Ini pun juga, ya kan? Nah, di sini dia Iya. re-entry-nya. Paham? Ya. Re-entry-nya di mana itu Bang? Bahasa re-entry. Coba baca pengertian re-entry lagi. Bang Roni, tolong baca. Di PDF-nya. Re-entry itu Saya nggak pegang PDF-nya. Saya nggak punya apa print-printannya. Entry-nya di MA510 low. Kalau dia untuk arahnya itu bullish, arah kukunya itu bullish, re-entry-nya ya di bawah MA5, MA10 low. Begitu juga sebaliknya. Paham nggak kalian sampai di sini? Paham. Ya. Paham. Paham ya? Nah, untuk momentum hal yang sama juga. Momentum apa SOP dia? Candlestick yang melepasi low BP atau top BP. Oke. Ini namanya momentum sell ataupun CSM sell. Oke? Masuk SOP-nya kan? Masuk. Ya. Dia close di bawah low BB. Sedangkan ini adalah CSM buy. CSM buy, CSM buy, CSM buy. Dan ini re-entry-nya. Paham? Ya. Nah, Paham. dia melewati top BB. Sedangkan yang ini pun melewati ataupun close di bawah low BB. Dan ini re-entry-nya. Paham ya? Ya. Paham. Paham. Nah, jadi satu lagi saya tanya di sini. Saya tes pemahaman kalian masalah arah ini tadi. Nah, di sini. Ini arah apa namanya nih? Bang, siapa yang bisa jawab? Ini arah apa? Arah kuku. Sel. Siapa yang Arah jawab? kuku sel. Pak Solih arah kuku. Bang Roni. Ya, arah kuku sel. Oke, Bang Arah kuku sel. Bang CSAK sel. Bang Adirin. Arah kuku sel. Nah, jadi sebenarnya ini nih bukan arah kuku. Ya. Ini nih bukan arah kuku. Yang arah kuku itu yang seperti ini. Ini arah kuku namanya nih. Sekarang saya tes dulu. Kira-kira kenapa saya bilang ini arah kuku nih? Padahal ini kondisinya break low BB. Betul nggak? Sorry, mid BB yang di breaknya. Ya kan?
Ada yang bisa jawab nggak sebelum saya menjelaskan? Pak Soleh, padahal ini SOP dia ngebreak mid BB, MA5, MA10 low. Tapi kenapa saya katakan ini adalah CSA? Ada nggak bisa ya kasih jawaban sebelum saya menjawab? Saya bilang ini CSA ini, bukan CSAK. Dan ini adalah Karena apa? Silakan Bang, silakan. Ini baru CSAK saya bilang nih. Paham ya, fungsi warna saya buat kalau untuk menyatakan bullish Ya. kita pakai warna biru. Kalau menyatakan MA bearish kita kasih warna merah. Gimana? MA5 dan 10-nya di bawah mid BB. Itu alasannya. Oke. Bang Roni bilang itu. Bang Hadirin. Bang Hadirin, ini apa namanya Bang? Apa alasannya kenapa saya katakan ini CS arah awal, bukan CS arah kuku? Karena nggak ada ekstrim sebelumnya. Oke, Bang Hadirin. Sekarang Pak Soleh, apa alasannya Pak? Kenapa ini saya katakan sebagai CSA bukan CSAK? Kalau saya itu CSAK itu. Oke, Pak Soleh CSAK. Nah, jawaban yang benar itu yang dijawab sama Bang Hadirin. Apa tadi Bang? Karena tidak ada ekstrim di sebelumnya. Nah, itu dia rahasia dia untuk membacanya itu. Ini kenapa saya katakan CSAK? Karena sebelumnya ini ekstrim, ada ekstrimnya. Sedangkan arah ini, ya kan? Arah ini terbentuk, lihat sebelah kirinya. Kiri terakhir sebelum terjadi arah ini nih di sini kan? Iya. Nah, dia sebelumnya CS arah kuku, bukan CS yang menyentuh ke area top BB, syarat menjadi ekstrim. Nggak ada kayak gini kan? Paham? Ya. Itu dia alasannya Pak. Jadi kalau sebuah CSAK itu tidak datang dari ekstrim sebelumnya, itu bukan CSAK, masih CS arah namanya. Paham ya? Paham. Nah, seperti itu. Nah, yang ini pun juga. Ini apa namanya Bang Roni? Arah apa namanya? CSA, Pak. CSA. CSA sel karena dia datang bukan dari ekstrim. Ya kan? Iya. Ya, Udah paham ya? Paham. sudah, Pak. Oke. Jadi, kenapa saya memfokuskan kalian pada 3 arah ini? Ya. Kenapa saya memfokus kalian ke 3 arah ini dan re-entry-nya? Karena inilah tempat kita entry nanti. Ada arah dan ada re-entry-nya. Disitulah kita akan melakukan yang namanya filterisasi, top down analysis. Paham? Di kawasan re-entry-nya itulah kita nanti akan melakukan analisa. Ya. Udah sampai di sini ada pertanyaan nggak mengenai BBMA ini? Belum, Pak. Paham, cukup paham, Pak. Udah ya, Pak Soli udah paham belum bentuknya itu? Ya. Ya, bentuknya Ya. re-entry-nya. Paham ya?
Siap, paham. Oke. Nah, kalau kalian udah paham itu, saya akan lanjutkan materi basic selanjutnya, yaitu supply and demand. Oke? Supply and demand itulah yang akan kita gabungkan nanti dengan BBMA. Oke? Siap. Siap. Nah, jadi SOP supply and demand itu ini dia. Ini nggak usah kalian perhatikan dulu. Ini nanti di kelas selanjutnya saya bahas. Paham ya? Ya. Nah, untuk pertama ini kalian harus paham dulu bentuk supply and demand. Ini dia kategorinya. Ya. Ini FEZ nama saya buat ataupun OB. FEZ itu Press Supply Zone. Oke? OB itu order block. Kalian pasti pernah dengar di YouTube bahas mengenai OB ini kan? Iya. Nah, jadi pemahaman yang saya mau kalian kuasai itu, carilah supply, ini contohnya supply ya, supply and demand, kategori yang seperti 3 ini. Yang pertama apa? Coba baca Bang Hadirin. Engulfing cell with one candle. Oke, paham nggak maksudnya? Coba Bang Hadirin, maksudnya gimana? Paham nggak? Dari sini Maksudnya kayak gambar. candle iris. Ya, maksudnya Candle bearish memakan 1 candle bullish. nice. Yang kedua Pak, Engulfing sell with 2 candle. ah, Jadi candle bullish dimakan sama 2 candle bearish. itu dia. Yang ketiga, Engulfing sell with 3 candles. oke. 1 candle bullish dimakan sama 3 candle bearish. Nah, kalau untuk demandnya kebalikannya nanti, paham ya? Tinggal dibalik saja. Jadi yang perlu kalian cari ini supply nih. Setuju? Kita matikan BBMA-nya dulu ya. Nih. Kita bermainnya di M15 saja dulu. Nah, yang di sini. Nah, nampak nggak tulisannya ini Pak? Iya. Nampak? Nampak ya? Nampak. Nah, ini nampak? Iya, nampak. Nampak. Nah, jadi nanti ke depannya kalau apa namanya penulisan saya ataupun marking, kalian paham marking? Lukisan Iya. saya, marking Oh. saya, Pak. kalian nampak bacanya POI. Tahu nggak kalian POI itu apa? Point of interest. Nah, dia sama saja sebenarnya dengan supply and demand. Jadi di sini pun namanya point of interest kan? POI juga kan? Ya enggak? Iya. POI juga kan? Jadi kalau kalian lihat nanti di markingan saya itu dia warna merah, POI saya buat kayak gini, berarti itu supply. Paham ya? Kalau saya Paham. marking dia warna biru, berarti itu demand. Paham ya? Jadi Ya. tak usah bingung nanti. Makanya kalian nanti usahakan buat toolsnya ini nih sama dengan punya saya. Warna merah, warna biru.
Untuk demand warna biru. Karena asumsinya nanti kalau kita ambil di demand, ketika price masuk sini, kita akan buy. Betul? Betul. Nah, makanya kita buat demand tuh warnanya biru. Paham ya? Paham. Begitu juga di sini, kita asumsinya nanti ketika dia masuk ke supply, kita akan nge-sell. Makanya kita buat warna merah pula dia. Karena asumsinya nanti kita nge-sell di area supply itu. Paham? Ya. Paham. Nah, oke. Jadi, mana yang belum paham cara penggunaan toolsnya di sini, saya akan jelaskan dengan kalian cara buatnya. Karena bertahap kita hanya masih ke supply and demand sama dengan BBMA. Ya. Untuk sementara ini kan banyak nih kalian nampak nih. Ini contoh nih. Ini banyak kalian nampak kan? Nah, ini saya akan ajarkan dengan kalian nanti ketika yang basic malam ini kalian dah kuasai. Ya. Cara membuat ini di TradingView, menyimpannya supaya kita nggak bolak-balik menggambar manual. Jadi contoh di sini. Ketika saya buat ini dia otomatis. Paham kan? Nah, inilah saya ajarkan nanti di kelas selanjutnya. Oke? Untuk sekarang saya detailkan saja untuk penandaan supply and demand ini tadi. Contoh ini ada supply di sini. NFP kemarin respect ke supply ini. Ya kan? Ini dia yang membuat dia terjun kemarin pas news NFP kemarin. Jadi, warnanya untuk cara ngeditnya bahkan cara nyimpannya nanti, pertama ini kalian buat tulisannya POI. Ya. Tentukan time frame-nya. Contoh kalian ini POI untuk M15, kalian buat namanya POI M15. Oke? Tulisannya ikuti seenak mata kalian aja. Oke? Siap. Nah, ini setelah kalian buat di sini, visibility saya buat seperti ini. Oke? Paham kalian maksud visibility ini? Ayo. Oh, Paham nggak? yang kelihatan, Nah, yang terlihat. betul. Jadi visibility ini gunanya kalau kita atur dia di bawah di 16 di sininya, 1 menit di sininya, berarti dia hanya bisa tampil di 1 menit sampai ke 16 menit. Berarti 30 menit, 1 jam dan H4 ke atas dia nggak bisa tampil. Markingan kita ini. Paham ya? Paham. Itu gunanya. Ini saya kasih contoh dulu deh. Itu kita buat tadi di M15. Nah, sekarang ini coba perhatikan visibility-nya. Ini kan mati tadi nih, saya hidupkan. Ya. Coba kita perhatikan. Naik kita ke H1. Nampak? Ini masih nongol kan? Ya, Iya. Yang satu tadi nggak nongol kan? ya, Ya. Ini dia fungsinya. Paham Pak Salih ya? ya, Nah, itu kalian ambil contoh nanti pembuatannya. Kalian ikutin aja caraku. Kita hanya fokus. Kalian tahu nanti saya tuh trading entry bermula dari M15 sampai M1. Makanya saya akan pakai di sini. Saya hanya akan pakai nanti supply and demand tuh nanti di H4. Nih, supply H4, supply demand H4. Dia akan tampil di sana nanti. Paham ya fungsinya ya? Paham. Paham. Nah, nih. Saya hidupkan sampai ke jam H4. Oke, tujuannya kenapa saya kelompok-kelompokkan seperti ini? Karena nanti kalau kita buat contoh, di sini kan saya batas ini 1 jam ke atas. Ya kan? Kalau nggak kita batasi, ya, ketika kita pindah time frame atas nanti, tujuannya membaca market di time frame atas, H1 ke atas, yang di M15 ini numpuk dia nanti. Jadi ketutup analisa kita nanti, candlesticknya. Semrawut dia. Paham ya? ya. Paham. Nah, itu tujuannya. Jadi kalian ikutin aja dulu step by step ini. Oh, di sini Mas Iwan buat settingannya 16 menit
sampai 1 menit. Ini nggak kalian pakai pun nggak masalah. Mau kalian hidupin juga nggak apa-apa. Oke? Ya. Nah, untuk teksnya ini contoh supply. POI M15. Kalian save lah dia nanti, tentukan ini letaknya. Ini posisinya di kanan apa di kiri. Ini coba perhatikan. Ini kanan. Kalau di pusat di tengah. Kiri paling kiri. Kita buat dia paling kanan. Paham ya? Posisi ini di dalam, mau di atas, mau di dasar, ya, di bawah ataupun di dalam. Kita buat di dalam. Kalian samakan persepsi supaya kalian nggak bingung nanti. Oke? Oke. Nah, setelah kalian buat seperti ini, tinggal kalian save. Ini dia, simpan sebagai. Paham ya? Simpan sebagai, buat namanya nanti. Simpan sebagai. Mana nih? Contoh. Oh ya. Nah, ini kalian simpan nanti, buat namanya seperti ini. Ya. M15 sampai M1, ya. Namanya strip supply. Paham ya? Nah, seperti itu nanti kalian buat. Demand pun sama juga. Demand nanti tinggal buat warnanya biru. Ya, setting warnanya ini biru. Ini nampak pilihannya biru. Coraknya di sini kalian samakan. Warna birunya ini kalau bisa jangan yang gelap nih, kayak gini aja. Supaya tidak menutupi candlesticknya nanti. Paham ya? Ya. Nah, oke, kalau kalian udah paham ini saya jelaskan. Yang pertama di sini. Ini nih contoh dari demand nomor berapa, Bang hadirin? Itu di breaking nomor 3. Nomor 3. Alasannya apa? Satu candle biris di break, nomor 3 candle bullish. Betul. Pak Solih sama Bang Roni sepakat? Ya. Sepakat. Nah, kalau yang ini contoh nomor berapa, Pak Solih? Nomor 1. Nah, alasannya karena apa, Pak? 1 candle bullish dimakan sama 1 candle bearish. Nah, sekarang kalian udah paham ya cara penggunaan 3 candlestick tadi itu ya, supply and demand-nya ya. Ya. Nah, sekarang saya akan rubah demand sebenarnya yang akan kita pakai itu adalah demand yang ini. Ini yang menjadi demand kita sebenarnya. Kalau yang ini tadi tepat. Nanti saya jelaskan alasannya, tapi ini saya jelaskan nih. Ini loh yang demand tuh candlestick ini, bukan yang ini. Bukan yang hitam ini. Ayo, bisa jawab nggak? Siapa yang bisa kasih jawaban dulu? Biarpun menerka tapi kalian mencoba dulu. Paham nggak kenapa ini saya buat sebagai demandnya? Sebagai point of interest yang kita pakai. Candlestick yang mampu membreak. Oke, Bang Roni, itu alasannya. Pak Soleh? Yang nge-break juga bukan itu. Yang nge-break sebelumnya. Oke. Dapat nggak kira-kira alasannya, analisa Bapak sementara sebelum kita lanjut? Bang siapa lagi, Bang hadirin? Itu karena masih fresh, belum termitigasi. Nah, oke. Jadi, saya jelaskan. Alasan sebenarnya kenapa bukan ini lagi yang kita tandakan sebagai demand, padahal SOP-nya tadi kan engulfing 3 batang sel terakhir. Kok malah candlestick hijau yang dipakai Mas Iwan? Tentu bertanya kan?
Nah, Iya. inilah perbedaannya yang perlu kalian pahami. Jadi, supply and demand tuh tetap SOP-nya itu 1 batang candlestick, 2 batang candlestick, 3 batang candlestick itu tetap dengan syarat. Nah, syaratnya itu coba kalian perhatikan. Pernah nggak kalian dengar istilah imbalance? Cap ya Pak. Pernah dengar? Lu. Bang Hadirin pernah ya? Pernah. Nah, coba jelaskan dulu Bang, apa imbalance tuh Bang? Imbalance itu Hmm? gap antara candlestick dengan candlestick ada gap. Oke. Bang Roni? Sama, Pak. Jadi, Hmm, imbalance itu yang perlu Imbalance, kalian ya. ingat seperti ini. Imbalance itu kan bahasa Inggris kan? Iya. Bahasa Indonesianya kalian tahu nggak imbalance itu apa? ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Jadi, kalau ketidakseimbangan butuh diseimbangkan. Bahasa Inggrisnya rebalance. Betul? Berarti Betul. yang saya tandakan ini adalah demand yang tidak seimbang. Kalau yang ini tadi, dia telah seimbang. Nah, maksudnya gimana kok bisa bilang seperti itu? Coba perhatikan di sini. Engulfing terjadi di sini kan? Iya. Nah, yang di engulfing sama dia candlestick ini 3 batang di engulfing terakhir di sini. Nah, ketidakseimbangan tuh ini nih shadow yang teratas terakhir ini telah bertemu dengan shadow yang ini. Itu namanya seimbang. Paham? Sedangkan yang ini tadi, kenapa ini saya tandakan? Ini sama ini telah bertemu dia. Kan candlestick ini di engulfing nih sama ini. Iya. Nah, shadow candlestick setelah ini telah bertemu dengan shadow candlestick ini. Maka ini telah seimbang juga. Sedangkan yang ini sama yang ini belum bertemu dia. Nampak ketimpangan dia tinggi sebelah. Iya. Itu belum seimbang. Makanya candlestick inilah yang saya tandakan sebagai demand itu tadi. Paham? Paham. Nah, di sini contoh lagi, saya kasih contoh. Dan di sini yang kita tandakan dari ini loh.
Sudah? Sudah on Nah, semuanya? Sudah, Pak. Udah. Jadi coba di sini. Yang saya tandai sebagai supply itu di sini. Kita cari yang mudah dulu deh. Saya kasih contoh yang mudah dulu. Ini contoh satu batang candlestick demand. Ini satu lagi. Dari yang saya tanda ini, kalian paham nggak konsep dari demand yang saya bilang tadi itu, supply and demand tadi itu? masih bingung. Masih bingung? Bang Adirin, Nanti cari yang ada timbalannya ya, Pak. iya. Nah, sekarang Pak Solih supaya paham, saya buka debug imbalance di Google. Imbalance. Nih. Nih, nampak Pak Solih? Perhatikan candlestick ini. Ini nampak, Pak? Ya, Dikatakan balance di sini. Nih, candlestick hijau ini kan di engulfing nih sama hijau lagi. ya, Nah, ketika candlestick setelahnya open dan dia turun, ya, shadow dia ini telah bertemu kan sama Telah yang di bertemu. engulf tuh. Sedangkan yang ini candlestick hijau pertama di engulfing candlestick hijau kedua, ya kan? Dan candlestick open ketiga dia tidak bertemu dia shadownya. Itulah yang dikatakan imbalance tuh, Pak. Berarti candlestick yang akan kalian tandain sebagai demand adalah candlestick ini. Kalian kotakin sampai ke bawah sini. Paham? Paham. Bang Roni paham kan? Paham, Pak. Pak Salih? coba yang imbalance tadi nggak kelihatan tadi. Nih. Nampak nggak? Ya, Nih. yang ditandainnya yang warna abu-abu. Yang ditandai yang di bawahnya nih, Pak, karena di atasnya ada ketidakseimbangan. Nih saya kasih contoh dari gambar aja deh, dari grafiknya ini. Kita bermula dari sini. Nah, ini contoh nih. Coba perhatikan. Kalau secara SOP tadi itu yang gambar di sini, ini dia kan? Betul, Ya kan? Betul. Engulfing 3 batang. Betul? betul. Nah, engulfing 3 batang. Tapi coba perhatikan yang engulfing kan candlestick hijau nih. Ya kan? Iya. Di engulfing sel terakhir kan? Ya, Nah, tapi dia telah bertemu dia shadow-nya ini. Pertamanya memang yang kita tandain tuh di sini. Ya. Tapi untuk selanjutnya yang kita tandain yang ini, Pak. Untuk market masuk selanjutnya. Karena apa? Karena di dalam sini ada kekosongan ini belum bertemu nih. Ada ketidakseimbangan tadi itu atau imbalance. Ini dia yang kita tanda ini. Ini namanya imbalance M15 saya kasih nama nih. Nah, IMB M15. Inilah yang akan kita tandain demand-nya tuh sebagai demand. ya, Paham ya? ya, ya. Intinya sumbunya yang belum bertemu. Coba perhatikan di sini, Pak. Sumbu yang di sini, ya, sumbu yang di sini nih belum bertemu nih. Nampak? Belum. Ya, belum. Ketidakseimbangan itulah yang dikatakan, Pak. Contohnya di market.
Bang Hadirin, Bang Roni paham? Paham. Paham. Nah, jadi nanti kalian buat satu lagi kotak tuh. Ya, kotak tuh seperti ini. Ya, kalian ganti warnanya. Ya, ganti warnanya abu-abu muda gini. Buat namanya IMB M15. Contohnya di M15. Nah, warna ininya kalian rubah juga. Warna ini lagi kalian ganti. Nih. Udah jadi kan IMB kan? Ya. Nah, mau digelapkan boleh nih. Nih. Udah selesai kalian buat seperti ini, kalian simpan lagi. Simpan sebagai. Nah, buat lagi. Namanya ikutin nama yang saya buat di sini, Pak. Template nih. Kalian buat 3 ya, M1 juga, M15 juga, M5 juga. Oke? Ya. Nah, ini M15. Untuk M5-nya pun sama juga, tinggal kalian hapus ini. Satunya kalian simpan lagi. Simpan sebagai. Buat M5 strip imbalance. Ini udah ada nih. Ya kan? Iya. Oke, kalian simpan nanti dah. Nah, sekarang selanjutnya buat satu lagi, IMB M1. Ya kan? Ya. Nah, nanti kalian simpan lagi, Pak. Simpan sebagai. Tulis lagi M1 strip IMB imbalance. Nih, ada contohnya nih. Sudah oke, simpan. Dah. Jadi fungsinya nih nanti saya kasih contoh yang terdekat. Nih. Ini dari supply kita ambil contoh terdekat yang nampak ya. Ini supply atau yang ini aja deh, yang market yang reaksi ini. Ini supply M15. Paham ya? Paham. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada ketidakseimbangan kan? Ada. Pak Soli paham nggak Pak Soli? Ya. Nih, coba Pak perhatikan. Kan terjadi engulfing satu batang nih. Ini shadow ini sama shadow ini belum bertemu dia. Belum bertemu, ya. Ya kan? Ya, Nah, betul. karena dia belum bertemu tuh itulah yang dikatakan imbalance, Pak. Makanya karena ini di temprem M15, Bapak buat dia IMB M15. Oke? Jadi kenapa fungsinya, Mas? Kita rubah, kita bedakan M15, M5, M1. Fungsinya nanti ketika kalian filterisasi, ya, di sini di temperem M5 pasti ada supply lagi, ada imbalance lagi. Itu dia nanti gunanya. Iya. Nih, sekarang kita turun ke M5. Nah, di sini coba perhatikan, di dalam kawasan supply M15, di M5-nya, ini M5 ya, Ya. di M5 tidak ada imbalance di sini. Betul enggak? Udah seimbang semua, Iya. Betul. udah bertemu Seimbang. semua sumbunya. Betul? Adapun di sini dia, ada di sini, tapi dia sejalan dengan M15, tak usah kalian tandakan. Oke? Paham ya? Paham. Ya. Nah, kalau dia ada di dalam sini supply, tidak ada imbalance, boleh kalian tandakan. Tapi kalau dia tidak ada karena ada bertemu dia di dalam kawasan supply M15 tadi itu, udah bertemu dari balance dia, udah seimbang dia, maka kalian tak perlu tandakan. Paham ya? Paham. Paham. Nah, sekarang kita turun lagi bertahap. Turun kita ke M1. Nah, di sini kalian coba perhatikan. Di sini di M1-nya ada supply di sini. Nah. Nampak? Nampak. Ini dia. Engulfing 3 batang.
ada imbalance di sini. Meskipun tipis dia, Ya. itu kalian tandakan. Yang penting dia ada ketidakseimbangan. Ya kan? Ya. Ya, Belum disentuh kan, Pak? belum. Nah, di dalam M1 ini pun ada nih terjadi ketidakseimbangan ini. Ya kan? Nah, makanya Ya. ini kalian tandakan supply-nya M1. Supply M1. Ya kan? Inilah gunanya kita tarik. Tujuannya apa? Supaya kita dapat entry yang lebih low risk. Tahu low risk Pak Saleh? Ya, tahu. Nah, coba perhatikan, kita tarik dia ke sini. Lebih tipis rugi kita gitu loh, lebih kecil rugi kita daripada kita ambil di supply di M15. Kalau kita ambil M1 dia lebih ke atas dia. Paham ya? Ya. Nah, itu dia gunanya. Oke? Poinnya Ya. tadi yang perlu diingat, carilah supply and demand yang ada imbalance-nya. Imbalan. Nah, kalau dia sudah rebalance, jangan ditandakan. Itu bukan supply lagi, bukan demand lagi. Paham Pak Santos? Oke. Pak Saleh? Siap. Oke. Itu dia kuncinya. Sekarang saya kasih contoh lagi. Supaya kalian benar terang benderang dampaknya. Karena saya mau nanti sebelum kita mulai kelas selanjutnya, saya akan minta kalian kirimkan saya contoh supply and demand di TradingView yang ada imbalance-nya dari M15, M5, M1. Kalau nggak ada M5-nya kayak tadi, jangan ditandakan. Kalau ada, tandakan. Paham ya? Paham. Saya kasih contoh lagi. Supply and demand. Nih, nggak usah jauh-jauh. Kita ambil yang terdekat di sini. Hapus yang ini, kita ambil ini. Nih supply lagi nih. Ya kan? Engulfing satu batang kan? Iya. Nah, yang meretest di sini. Nah, jadi pertama terjadi engulfing, close candlestick-nya di sini. Ya kan? Di sini ada ketidakseimbangan. Begini ya. Betul? Betul. Nah, jadi ini yang kalian tandakan sebagai imbalance itu. Nah, tandai dia imbalance M5. Kita asumsikan yang ini belum terjadi ya, belum sampai ya. Ya. Kita anggap market belum mitigasi. Nah, jadi ketidakseimbangan inilah, oh ada supply, ada ketidakseimbangan. Inilah area-area tempat kita masuk nanti untuk entry sell-nya. Itu bahasanya sementara. Oke? Nanti didukung lagi Siap. kita dengan adanya re-entry BBMA. Nah, re-entry BBMA mungkin di H1. Nah, nggak nampak dia tadi kita kunci ya. Nah, itulah kadangkala kalau kita kunci seperti itu. Nah, balik kita lagi ke M15. Supaya kita nampak dia di time frame ininya, kita buka visibility-nya. Nih. Kita buka visibility-nya supaya nampak di 1 jam. Baru kita naik di H1. Nah, di sini dia kan? Betul? Di kawasan Betul. sini dia beradanya tadi. Di H1 re-entry-nya nggak sampai. Nah, di M15 pun terlajak. Betul nggak Pak? Terlewati, malah jadi CS arah awal dia. Ya kan? Iya. Nah, Iya. jadi tentu bertanya kalian, lah gimana dong cara kita bisa entry-nya? Itulah yang saya ajarkan di kelas selanjutnya. Karena nanti poin utama kalian, makanya saya kasih analogi tadi. Secara BBMA kita punya arah namanya CS arah awal, CS arah kuku, CS momentum. Nah, Bang Hadirin saya kasih analogi tadi. Bang Hadirin kalau mau ke kantor kelurahan, Bang Hadirin sudah tahu arahnya kemana. Arahnya. Betul enggak? Iya. Nah sekarang Betul. BBMA ini kan indikator. Betul enggak?
Iya. Nah, Betul. indikator nih kalian tahu kan lagging dia kan? Lagging tahu arti Ya. arti lagging? Iya. Lambat dia. Ya kan? Nah, Iya. sedangkan Lambat. yang leading ya, yang leadingnya itu adalah candlestick ini. Yang cepat itu candlestick ini. Karena BBMA ini membaca dari candlestick yang terjadi. Berarti yang perlu kita pelajari sebenarnya itu adalah candlestick ini. Paham ya? Berarti kalian nanti akan menguasai struktur market di kelas selanjutnya. Betul? Struktur Betul. market akan powerful re-entry BBMA kita, arah BBMA kita ketika kalian menguasai namanya struktur market. Itu yang nanti saya ajarkan. Oke? Oke, Pak. Nah, sekarang kita lanjut dulu masalah supply dan imbalance ini tadi. Nah, sekarang kita dah menandakan adanya imbalance, adanya supply. Sekarang saya jelaskan dengan kalian bahasanya secara langsung dulu. Ini adalah strukturnya sell di M15. Meskipun ada demand, ini adalah demand tipuan, demand jebakan. Meskipun ada imbalance, demandnya press. Inilah yang akan saya ajarkan ke depannya. Kenapa demand ini adalah demand tipuan, demand jebakan, itu di kelas selanjutnya. Kita lanjut dulu. Ini demand supply yang imbalance tadi, yang ada imbalance. Kita turun ke M5. Kita lihat supaya kita dapat entry persisinya ini, dapat entry pucuk nantinya. Paham kan? Ya. Pak. Nah, makanya kita harus menguasai yang namanya supply and demand dan imbalance tadi itu. Nah, sekarang coba perhatikan. Di M5 yang terjadi engulfing ada imbalance itu di sini. Cantik sekali. Dia menyentuh pas di situ. M5 imbalance. Tahu nggak alasannya? Supply ini supply M5. Nah, alasannya kenapa supply ini yang saya tanda, candlestick ini saya tandakan sebagai supply, tetap dia telah menjadi engulfing di sini. Alasannya di sini tadi apa, Pak? Imbalance. Imbalance. Ada imbalance kan? Ya. Nah, Ya. ada imbalance M5. Oke? Ada imbalance M5 di situ. Mau lebih sub lagi kita turun ke M1. Nah, di M1 berserak dia. Di sini pun ada supply yang ada imbalance di bawahnya kan? Betul enggak? Ini supply Ya. lagi loh di M1. Ya, Supply M1. Ya kan? Di Iya. bawahnya ada imbalance nih. Nah, imbalance. di sini pun ada juga nih supply yang ada imbalance nih. Ya, betul. Di bawahnya ada imbalance. Nah, sekarang tentu jadi bertanya-tanya kalian, kenapa ya supply yang di atas ini nggak dijemput? Padahal Mas Iwan bilang supply setiap imbalance itu butuh di rebalance. Betul nggak? Iya. Terus Betul. bagaimana dong Mas caranya? Saya mau ngambil di sini apa ngambil di sini? Nanti kalau saya PO di sini, PO di atas sini, rupanya nggak diambil. PO di sini rupanya ke atas diambil. Akhirnya saya bingung sendiri. Gimana dong cara masuknya Mas? Itu dia di kelas kedua nanti. Paham? Paham. Iya. Supply yang ada imbalance seperti apa yang akan kita pakai? Dan bagaimana cara konfirmasinya? Bagaimana cara entry-nya? Oke? Ya. Makanya malam ini saya harap kalian kuasai yang saya jelaskan ini. Nanti saya upload videonya, besok kalian tonton ulang. Apa yang perlu kalian catat, dicatat. Setelah itu kirimkan saya contoh. Mas, ini ada re-entry BBMA, ini arah BBMA, ini re-entry. Kirimkan ke saya. Mas, ini ada supply and demand, ini supply yang ada imbalance, M15, M5, M1. Kalian kirimkan ke saya. Sampai saya benar-benar yakin, Bang Hadir ini udah paham nih masalah supply ini.
Bang Siap. Hadirin udah paham nih masalah reentry BBMA, udah paham nih arah BBMA, udah paham ini arah awal, udah paham arah kuku, udah paham CSM, dan udah paham di mana reentry-nya. Itulah basic BBMA yang sebelum kalian lanjut kelas saya ini nanti. Paham ya? Siap. Nah, kuasai itu dulu. Paham. Jadi pesan saya, ya, jadi pesan saya, kalian kuasai ini dulu sama dengan student-student lain. Dan pun saya berpesan, ini saya ajarkan kalian ilmu ini nanti, ya. Saya ajarkan kalian secara free. Tolong kalian jaga amanah, ya. Jangan kalian salah gunakan. Siap. Jangan kalian ajarkan ke orang lain, ya, selain kepada keluarga kalian lah, ahli waris kalian sajalah, atau kepada teman kalian yang benar-benar membutuhkan. Cukup itu aja yang kalian ajarkan nanti, ya. Karena nanti Siap. kalau kalian Siap, Pak. asal Siap. salah-salah kalian ajarkan kepada orang, ya, orang yang punya niatnya jahat nanti, ataupun nanti dibuat dia konten di YouTube nanti, ya kan? Itu tuh Ya. yang bahaya. Kalau nanti ilmu baca market itu nanti memang cara yang saya baca ini semua ada sebenarnya yang udah diajarkan. Tapi kalau bisa, karena saya punya cara tersendiri nanti untuk cara entry-nya, untuk dapat entry sub entry-nya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau nanti udah terbeberkan sama orang lain cara kita menganalisa market, karena kan kita retail, kalian paham kan konsep retail kan? Iya. Iya. Nah, retail trader itu tuh kita melawan market maker, ya kan? Betul enggak? Betul. Melawan Betul. ataupun mengikuti juga bisa. Intinya market maker itu kan nggak mau strategi atau cara dia masuk market itu diketahui sama retail. Betul enggak? Betul. Nah, makanya saya berharap kalian jangan sampai mengajarkan kepada orang yang salah. Karena saya pun dapat amanah dari guru saya mengajarkan ini semua. Baik itu, ini konsepnya nanti kita bergabung nanti sama Press Action itu tadi. Ya, masalah baca struktur market itu pun saya diajarkan dengan guru saya, ya kan? Jadi guru saya pun mengamanahkan seperti itu. Jadi saya harap kalian pun pegang amanah itu. Jangan sampai nanti diajarkan kepada orang yang salah. Oke? Di sini saya pure membantu kalian, ikhlas membantu kalian. Tolong jaga amanah kalian itu tadi. Tolong jaga komitmen. Ya Pak Solih ya. Bang Siap. Roni, Bang Hadirin, Siap. 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 nah, Laksanakan. saya akan ajarkan kalian ilmu yang kelas berbayar saya semua. Baik itu dari BBMA sampai ke struktur market nanti pun yang diajarkan sama guru saya nanti saya ajarkan. Yang penting jaga itu tadi, dan saya minta itu tadi karena saya juga kalian tahu saya broker IB dari Tickmill, tentu saya punya misi mengembangkan Tickmill juga, ya kan? Jadi Siap. saya pun tidak memaksa kalian untuk deposit sampai sekian juta, enggak. Minimal aja nanti, contoh minimalnya 50 USD. Itu aja. Kalian growkan nanti, tapi kalian kuasai dulu ilmu ini. Jangan kalian trading tanpa ilmu. Ya. Betul. Nanti kalau kalian trading tanpa ilmu jatuhnya judi. Makanya banyak yang bilang forex itu judi. Karena dia Iya. nggak punya ilmu dia. Oke? Kuasai ilmunya pelan-pelan. Udah kuasai ilmunya, ya saya siap Mas Iwan, contoh Pak Soli. Saya rasanya udah oke Mas. Tolong dong Mas, pantau saya buka akun demo nih Mas. Nanti kedepannya saya akan coba deposit, minimal deposit 50 USD Mas di Tickmill-nya. Saya akan coba growkan Mas. Kalau rasanya nanti oke, Mas pun bilang oke, saya real deposit nanti Mas setelah itu. Tapi kalau enggak, saya akan ulang lagi latihan, saya ulang lagi belajar. Itu yang saya mau. Setuju? Tujuh. Jangan diam-diam deposit. Meskipun Ya, kalian ya. itu deposit akun sen apapun itu jangan. Saya mau kalian fokus Ya. dulu. Karena saya mau benar-benar membentuk kalian nanti. Karena hanya 3 orang loh dari 70 orang yang di dalam grup free itu, hanya 3 orang yang punya niat saya tengok malam ini. Jadi di situ saya hargai kalian, makanya saya sekarang terang-terangan dengan kalian, ya.
kami ya dan student-student lain itu nggak aktif di grup itu. Kami ada grup khusus nanti untuk student-student yang serius, ya, yang serius, yang belajar, yang sungguh-sungguh. Di situ kita grow sama-sama. Bahkan kita berbagi signal, saling koreksi di situ nanti. Oke? Siap. Siap. Jadi nanti setelah ini saya akan kirimkan ke kalian di dalam grup, kirimkan dengan kalian link daftar ke IB broker Tikmil saya nanti. Oke, nanti saya pandu. Mas Iwan, saya mau daftar besok, pandu saya. Oke, saya bantu. Karena ada step by stepnya nanti, saya akan bantu. Oke? Nanti di Japri aja saya jelaskan. Oke? Nah, sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan, saya kasih kalian waktu untuk bertanya. Sebelum kita tutup ini nanti. Ada yang mau ditanyakan kira-kira dari semuanya? Silakan. Untuk sementara tidak ada saya. Oke, Pak Soli. Bang Hadirin? Cukup paham, Pak. Saya Cukup tanya, paham. Oke, Bang Roni juga ya. kalau terlalu Hmm? spritnya itu loh. Nah, Kalau terlalu sharp entry itu apa enggak kena sprit nanti? makanya Enggak itulah, kejemput gitu. makanya Tikmil kalian pakai. Saya dulu pakai EBS loh. Tahu kalian EBS kan? Tahu. EBS spiritnya tekangkang kalau bahasa kaminya di sini. Nah, Kalau makanya bisa Bandungnya Cangegang. Caegang. Makanya Pak, pakai Tikmil. Dan pun kalian tak usah khawatir. Kalau Tikmil kalau ada kendala, makanya nanti saya yang apain langsung ke supportnya langsung. Ya, sejauh ini nggak ada masalah. Dan Tikmil itu asal kalian tahu, Tikmil itu spiritnya bisa dibilang nggak ada. Tipis sekali spiritnya. Makanya enak pakai Tikmil. Dan pun jangan sampai pernah berpikir, karena ada kemarin yang ngechat saya secara pribadi, dibilangnya saya cikgu ribet, saya ngejar ribet kata dia. Nah, silakan kalian cari tahu di dalam, bahkan di chat Tikmil itu, ribet untuk IB Tikmil itulah yang paling sedikit ribetnya. Satu lot cuma $0,2. Jadi nggak usah mikir saya kaya dari situ. Jadi ada hari itu yang ngechat pribadi saya tersinggung jadinya Mas. Makanya saya jelaskan juga ini. Ini nanti video ini saya upload ke YouTube supaya tahu. Jangan kira saya cari duit dari ribet ini tadi. Jangan sampai salah seperti itu. Saya pure bantu kalian. Saya kasih tahu nih broker yang saya pakai juga. Spreadnya tipis, layanannya bagus. Ayo kita pakai sama-sama. Oke? Udah sambung. Sorry, jaringannya agak down tadi. Paham ya? Gimana Pak? Videonya nggak kelihatan ya. Iya tadi apa? Lagi jaringannya agak gangguan di sini Pak, habis hujan. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Paham. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi ingat nanti Pak Soleh, Bang Roni, Bang Hadirin, nanti dikirim nanti contoh supaya saya tahu kalian tuh udah paham supply and demand tadi ya, sama arah BBMA. Jangan sampai salah lagi. Nanti dibaca pula saya tanya arah BBMA, dikasih taunya nanti diagram full BBMA. Nah, jangan sampai salah lagi ya. Ya. Istilahnya itu ada. Nah,
Tadi saya tanya lagi masalah apa? Supply and demand nanti ke depannya jangan tandain lagi yang kayak tadi. Kalian udah tahu, oh yang ada imbalannya disuruh Mas Iwan. Oke? Udah paham Ya. tadi kan? Silakan dibuat latihan, kirimkan ke saya. Nanti kalau udah oke, kalian silakan sepakat deh. Hari apa mau dilanjutkan? Kalau saya steady di hari Senin sampai Jumat itu saya bisanya jam 10 ke atas. Setelah selesai trading. Kalau weekend saya bisa kapan saja. Oke, kelas Sebenarnya selanjutnya. Bapak Kayaknya weekend kalau saya yang ngikuti, Pak. Ah, kalau saya nggak Kalau saya masalah. week- Kalau saya sih nggak kerja ya ini aja kerjaannya. Jadi nggak saya siap. Yang penting pagi sampai jam 10 atau jam 9 malam lah. Itu saya udah bisa 9 ke atas. Oke? Ya. Udah ya, kita tutup Pak ya. Iya, Pak. Cukup Iya, ya. Pak. Yop, jangan lupa nanti dikirim ke saya nanti ya. Iya, Tugasnya. Yop, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi Maaf itu. Kasih Bang. Yang kata saya tutup